Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syuhada Ramadan. Saya seorang front-end developer. Insya Allah kali ini kita akan belajar JavaScript tentang parameters dan arguments. Nah, yang pertama kita akan belajar dulu pengertiannya dulu ya. Nah, apa itu parameters? Parameter adalah sebuah variabel yang menyimpan nilai di dalam function. Nah, bentuknya seperti apa sih? Nah, bentuknya seperti ini ya. Saat kita membuat function, kita kan menuliskan keyword function, kemudian kita tuliskan nama functionnya. Kemudian di sini baru kita tuliskan parameter-parameternya. Parameter ini berfungsi untuk menampung nilai yang nantinya akan dikirimkan oleh arguments. Nah, kemudian apa itu arguments? Ya, arguments adalah nilai yang akan dikirim ke parameter saat function itu dipanggil. Nah, bentuknya seperti apa sih? Nah, seperti ini ya. Jadi, pada saat kita memanggil sebuah function, kita tuliskan argumen yang dibutuhkan ya. Jadi caranya seperti ini, kita tuliskan dulu nama function yang akan kita panggil. Kemudian di dalam sini kita baru masukkan argumen-argumen yang akan kita berikan ke dalam function. Untuk lebih jelasnya ya tentang argumen, tentang parameter ini, kita langsung saja masuk ke sesi praktek. Oke, di sini kita sudah memiliki file JavaScript kosong ya. Di sini kita akan membuat function untuk menghitung keuntungan dari sebuah penjualannya ya. Nah, ini merupakan functionnya ya. Jadi di sini kita menuliskan keyword function, kemudian kita menuliskan nama functionnya yaitu keuntungan. Nah, di sini baru kita tuliskan parameternya ya, parameter yang kita butuhkan. Di sini parameternya kita beri nama harga jual dan harga beli. Seperti itu. Nah, kemudian kita panggil ya function keuntungannya ini. Caranya seperti ini. Kita misalkan ingin menghitung keuntungan dari penjualan kambing ya. Maka di sini kita akan membuat variabel yang akan nanti menampung hasil keuntungannya ya. Di sini kita buat variabel, misalkan kita beri nama variabelnya keuntungan jual kambing. Kemudian kita masukkan functionnya ya, yaitu keuntungan. Kemudian di sini kita masukkan argumen yang dibutuhkan ya. Di sini harga jualnya, misalkan harga jual kambingnya kita jual 3.000 ya. Kemudian ini karena lebih dari satu, kita pisahkan dengan tanda koma. Kemudian kita masukkan argumen yang kedua, yaitu harga beli ya. Misalkan kita harga belinya 2.000. Nah, kemudian untuk melihatnya di konsol, kita tinggal panggil console log ya. Caranya seperti ini, console log. Nah, seperti ini. Kemudian di sini baru kita masukkan variabel keuntungan jual kambing. Nah, seperti ini ya. Nah, sebelum kita melihat hasilnya, kita akan coba pelajarin dulu ya cara kerjanya. Nah, di sini ada argumen dan ada parameters ya. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, bahwa parameter adalah variabel yang berfungsi untuk menyimpan nilai yang dikirimkan oleh argumen ya. Sedangkan argumen adalah nilai yang dikirimkan kepada parameter saat parameter itu dipanggil. Nah, jadi argumen yang kita masukkan di sini yaitu 3.000 akan dikirimkan ke harga jual ya, sehingga harga jual sekarang memiliki nilai 3.000. Nah, kemudian argumen yang kedua yaitu 2.000 akan dikirimkan ke parameter harga beli, sehingga parameter harga beli sekarang memiliki nilai yaitu 2.000 ya. Nah, kemudian di sini kita lakukan kalkulasi ya atau perhitungan untuk menghasilkan nilai keuntungan ya. Dan di sini ada return ya. Nah, return ini berfungsi untuk mengembalikan nilai ya. Nah, nilai apa? Nah, nilai dari harga jual dikurangi harga beli. Nah, dengan seperti ini didapatlah nilai keuntungan dari penjualan kambing ya. Nah, kalau kita lihat hasilnya di konsol sekarang, nah maka akan dicetak di konsol 1.000 ya. Nah, kenapa 1.000? Karena 3.000 dikurang 2.000 hasilnya 1.000 ya. Sama seperti yang kita lihat tadi di konsol. Nah, JavaScript tidak akan memunculkan error ya apabila kita memasukkan argumen yang di sini kurang atau lebih dari jumlah
parameter yang kita ada di sini. Misalkan di sini kita argumennya kita masukkan 4 gitu ya, sedangkan di sini parameternya hanya ada 2. Nah, itu JavaScript tidak akan memunculkan error ya. Nah, untuk lebih jelasnya tentang hal ini kita akan coba aja langsung ya ke praktek. Misalkan di sini kita tambahkan parameternya menjadi 3 ya, yaitu misalkan di sini ada parameter baru yaitu hutang. Kemudian di sini agar lebih jelas ya tentang nilai dari masing-masing parameternya, kita akan coba cetak masing-masing parameternya ke dalam konsol ya. Caranya kita akan hapus dulu ini ya returnnya. Kemudian kita panggil console log. Kemudian di sini kita gunakan template string ya. Ini untuk menggabungkan labelnya nanti sama parameternya. Nah, kita menggunakan template string ditandai dengan tanda backtick seperti ini ya. Di keyboard kita itu biasanya terletak di sebelah kiri dari angka 1 ya. Nah, kita masukkan tanda backtick seperti ini, kemudian kita berikan label dulu ya, supaya kita tahu bahwa ini properti yang mana gitu. Di sini misalkan kita akan memberikan label harga penjualan. Nah, kemudian di sini kita masukkan propertinya. Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat gampang ya. Kita tuliskan tanda dolar seperti ini, kemudian kita masukkan atau kita ketikkan tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, di sini baru kita masukkan nama propertinya ya. Di sini properti yang akan kita masukkan misalkan harga jual. Nah, dengan seperti ini maka akan dicetak di harga jual ya dengan label harga penjualan. Nah, kita akan buat juga ya untuk parameter harga beli dan parameter hutang. Oke, di sini kita panggil console log lagi, kemudian kita gunakan template string dengan menggunakan tanda backtick seperti ini. Kemudian kita buat labelnya ya, yaitu harga pembelian. Kemudian kita masukkan parameter harga belinya ya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan cetak juga parameter hutang ya. Caranya sama, kita panggil console log, kemudian kita gunakan template string. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat labelnya yaitu hutang ya. Kemudian bisa kita masukkan parameter hutang. Nah, seperti ini. Nah, dengan seperti ini kita bisa melihat masing-masing nilai yang dimiliki oleh parameter yang di sini ya. Sekarang di sini kita akan hapus dulu ya konsol log keuntungan jual kambing ini karena kita sudah tidak memerlukannya lagi ya. Nah, seperti ini. Nah, dengan kasus seperti ini kita memasukkan argumen yang kurang dari parameter ya. Parameternya kan ada 3, kita masukkan argumennya hanya 2. Nah, apakah yang terjadi ya? Oke, langsung saja kita lihat di konsol ya hasilnya. Nah, maka akan dicetak di konsol seperti ini ya. Parameter penjualan dan pembelian berhasil dicetak karena kita memasukkan argumennya ya. Sedangkan untuk parameter hutang itu memiliki nilai undefined. Nah, kenapa undefined ya? Nah, hal ini terjadi karena adanya default parameter ya. Jadi parameter default yang diisikan oleh JavaScript bila sebuah parameter tidak memiliki argumen atau tidak diisikan argumen. Nah, kenapa kita melihat nilai hutang diisi oleh undefined ya? Karena kita tidak mengisikan argumen untuk parameter hutang di sini. Nah, itu yang terjadi kalau misalkan kita tidak mengisikan sebuah parameter yang ada pada function ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau argumennya lebih dari jumlah parameter yang kita punya ya? Misalkan di sini parameternya ada 3, kita isikan di sini argumennya ada 4. Oke, kita isikan dulu ya. Misalkan di sini kita isikan 0 hutangnya. Kemudian kita isikan di sini 500 ya. Nah, 500 ini adalah nilai yang lebih ya. Kita masukkan argumennya seperti ini ya. Nah, apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat di konsol sekarang. Nah, kalau kita lihat di konsol, maka akan dicetak nilai seperti ini ya. Ini adalah parameter penjualan, pembelian, dan hutangnya berhasil kita masukkan ya. Tadi kita masukkan nilai untuk parameter hutangnya yaitu 0. Kemudian kita tidak lihat 500 di sini ya. Kita tidak lihat 500 dicetak di dalam konsol. Nah, kenapa 500 tidak dicetak ya ke dalam konsol?
Nah, ini karena saat kita mengisikan argumen 500, maka argumen 500 ini akan dikirim ke dalam properti ya. Maka argumen 500 ini akan dikirimkan ke dalam parameter ya. Tapi di dalam parameternya tidak disimpan nilai 500 ini karena di sini tidak ada ya parameter 500. Itu kenapa 500 tidak dicetak di konsol tadi ya. Oke, seperti itu ya pembahasan tentang parameters dan arguments. Alhamdulillah kita sudah mempelajarinya hari ini ya. Untuk codingannya sudah saya upload di GitHub ya. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendownloadnya silahkan mengunjungi halaman ini. Oke, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan proses belajar kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Senang sekali rasanya bisa belajar bareng ya bersama teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang sedang mengalami kesulitan, selalu yakin ya atas firman Allah bahwa dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45. Selalu ingat ya bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dan harus selalu ingat bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Dan jangan lupa teman-teman untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.